Before I start, I want to show you how to activate the subtitle using your smartphone. Go to the right corner and click this, and pick caption, and then pick English. Guten Tag, halo guys, balik lagi di video gue kali ini. Dan di video kali ini, karena gue baru-baru ini nyampe di Finland dan ngerasain culture shock, jadi gue keinget gitu tentang culture shock yang pertama kali gue dapetin waktu pertama kali gue datang ke Jerman. Dan di video kali ini gue bakal ngejelasin 6 culture shock yang pernah gue dapat ketika gue datang ke Jerman. Culture shock number 1. Nah, culture shock gue yang pertama itu yaitu tentang air mineral. Karena waktu baru-baru gue nyampe di Jerman, hari pertama atau hari kedua gue haus banget dan gue lagi di luar. Pas gue beli air mineral, kalian tahu apa yang terjadi? Itu tuh kayak kaget gitu loh. Gue sumpah bener-bener kayak pas minum, gue langsung nyemburin. Karena ternyata air mineral di Jerman itu rata-rata pakai soda. Jadi kayak bayangin air putih pakai soda dan gak ada rasanya, itu tuh nggak enak banget. Buat gue sampai sekarang nggak suka air yang pakai soda. Dan ternyata kalau kalian mau beli air mineral, kalian harus hati-hati, kalian harus baca benar-benar apakah itu still, apakah itu pakai soda. Jadi itu tuh benar-benar culture shock gue yang pertama, karena di hari pertama atau di hari kedua gue langsung kena atau dapetin sesuatu yang baru dan aneh, karena orang di Jerman suka banget minum air putih pakai soda gitu. Culture shock kedua. Nah, waktu gue awal-awal di Jerman itu, kan gue sering banget naik bus sama naik kereta. Nah, ternyata di keretanya itu nggak ada pengecekan tiket gitu. Jadi mereka nggak tahu kalau kalian punya tiket atau kalian nggak punya tiket. Dan kalian tuh ya harus beli sendiri, sadar diri, terus kayak ada mesinnya gitu dimana kalian bisa cekin tiketnya. Ntar kalau kalian masukin tiket kalian ke mesin itu, ntar ditandain kalau tiket itu udah berlaku dari kapan sampai kapan gitu. Nah, ini juga bikin gue kaget karena bayangin kalian masuk ke bus terus nggak ada pengecekan tiket, dan bisa aja kan orang-orang nggak beli tiket terus naik busnya. Nah, cuma ada di beberapa hari tertentu si pengecek tiketnya datang ke setiap orang buat ngecekin kalian punya tiket apa enggak. Kalau kalian punya tiket ya udah biasa aja, tapi kalau kalian nggak punya tiket kalian harus bayar denda yang sudah ditentukan kalau kalian nggak punya tiket pada saat itu gitu. Oke. Dan pengecek tiket ini nggak pakai seragam gitu, tergantung sih di setiap kota mungkin. Tapi selama ini gue alamin, si pengecek tiketnya ini lebih sering kayak pakai baju kayak biasa kayak kita. Jadi kita nggak tahu kalau ternyata dia pengecek tiket gitu loh. Jadi kayak dadakan gitu. Next, culture shock ketiga. Nah, di culture shock ketiga ini tuh tentang kamar mandi. Jadi kalau di Jerman itu kamar mandi lantainya tuh harus kering. Nah, sedangkan kan kalau kita di Indonesia biasa mandi pakai bak mandi kalau nggak ada shower di rumah, jadi kayak ya udah mandi pakai bak mandi terus lantainya basah, satu kamar mandi basah. Sedangkan di sini tuh ada kamar mandinya tuh kayak shower gitu, terus ada tempat buat mandinya, terus lantai yang deket wastafel itu tuh nggak boleh basah. Dan kalau kalian nyemprotin air ke situ, mereka tuh kayak nggak ada pembuangan buat airnya. Nah, jadi airnya tergenang gitu loh kayak banjir. Dan ini tuh di awal-awal sering banget terjadi di rumah gua, karena waktu itu gua nggak tinggal sendiri. Nah, ada aja yang habis mandi ternyata lantainya banjir atau basah banget, dan itu sering banget lah bikin kejadian kayak berantem lah, apalah kayak habis mandi harusnya lu lap sendiri dong, karena ini tuh basah dan kita nggak bisa, airnya tuh nggak bakal kebuang sendiri karena harus dilap sendiri gitu. Oke, next culture shock di Jerman keempat, yaitu tentang sampah. Jadi kalau di Jerman itu sampah harus dipisah, nggak kayak kita di Indonesia satu sampah dicampur. Nah, sedangkan kalau di Jerman itu sampahnya dipisah, dari sampah bio, waste, terus plastik sama kertas itu tuh dipisah. Terus ada juga gelas, jadi yang kaca-kaca gitu, itu tuh biasanya ada tempat pembuangannya dekat daerah rumah gitu. Dan kalian harus buang sampah gelas kalian ke situ, nggak dicampur sama sampah-sampah yang lain. Menurut gue ini bagus banget sih, dan harusnya dicontoh sama kita di Indonesia, karena gue mulai concern tentang sampah plastik juga semenjak gue di Jerman. Jadi orang-orang banyak banget lah ngurangin sampah plastik. Terus kayak sampah-sampah kertas yang habis sereal atau sampah-sampah bekas minum susu itu tuh nggak dibuang itu aja, jadi mereka benar-benar jadiin pipih gitu loh. Jadi kayak dibuka baru dibuang, nggak dalam bentuk kotak lagi gitu. Dan ini tuh pelajaran banget buat gua pas gua tinggal di Jerman. Culture shock kelima. Nah,
Nah, kultur shock kelima ini itu tuh tentang izin ke kamar mandi kalau kalian lagi di kelas. Nah, kalau di Indonesia waktu SMA, gue nggak tahu sih kalau kuliah di Indonesia gimana karena gue nggak pernah kuliah di Indonesia. Tapi kalau di Jerman, kalau kalian mau pergi ke toilet, kalian tuh nggak harus tunjuk tangan terus bilang ke dosen atau ke guru kalian kayak, "Pak, izin Pak, saya mau ke kamar mandi." Dan itu tuh gue pernah lakuin waktu gue pertama kali. Itu padahal cuman di kelas buat Sprachkurs. Jadi Sprachkurs tuh les bahasa gue. Waktu gue baru awal-awal nyampe di Jerman, gue tunjuk tangan terus bilang, "Pak, maaf Pak, saya mau ke toilet." Terus kalian tahu apa jawabannya? Kata guru gue, "Ya, terus saya harus ikut kamu ke kamar mandi." Terus gue langsung malu gitu kan. Nah, ternyata kalau di Jerman itu kalian nggak harus tunjuk tangan dan nggak harus bilang ke profesor atau dosen kalian atau guru kalian kalau kalian tuh mau ke kamar mandi. Ya udah, kalau kalian mau pergi, ya udah pergi aja. Mereka nggak peduli gitu loh. Sama kayak misalnya kalian lagi di kelas terus mau pulang, ya udah pulang aja, lewat aja di depan guru walaupun gurunya lagi ngejelasin ke kalian. Karena itu tuh kayak ya udah, itu tuh tanggung jawab kalian sendiri gitu. Next dan yang terakhir ya itu tuh culture shock ke-6. Culture shock yang ke-6 ini tuh sebenarnya penting banget buat gua karena gua tuh sering banget makan di KFC, apalagi pas di Indonesia. Cuma guys, KFC di sini tuh nggak ada nasi. Jadi kalau kalian belanja atau datang ke KFC, kalian tuh cuma dapat kentang atau kadang kalian dapat salad namanya coleslaw gitu. Terus ya kalian nggak bisa bawa nasi. Dan apa yang gue lakukan selama gue datang ke KFC selama ini, gue bawa nasi sendiri guys, karena aneh, sebenarnya nggak aneh sih, cuman kurang aja gitu, kayak nggak pas aja gitu kalau kalian makan KFC nggak ada nasinya. Dan sebenarnya gue bisa suka juga makan kentang, apalagi kentang goreng, gue suka banget kentang goreng. Cuman kalau kalian makan KFC nggak ada nasi tuh kayak ada yang kurang banget. Dan ya gue selalu kalau nggak bawa sendiri dari rumah, gue sebelum ke KFC gue ke toko Asia dulu atau ke rumah makan Asia. Terus gue kesana cuman buat beli nasi putihnya doang. Terus gue bawa ke KFC dan gue makan di sana pakai nasi. Dan di sana itu juga nggak ada sambal, jadi nggak ada saus sambal yang kayak kita dapat di KFC. Di KFC Jerman itu kalian cuma dapat kayak mayones atau cuman saus tomat doang. Jadi kadang ya karena susah kan, kalian nggak bisa juga di sini beli apa namanya sambal ABC atau sambal saset yang kecil-kecil gitu. Jadi biasanya kita udah bawa dari rumah sambal ABC atau sambal apapun yang dari botol gitu. Terus kita bawa ke KFC juga. Jadi gue kangen banget kayak makan di KFC Indonesia yang ada nasinya gitu. Nah guys, jadi itu dia tadi 6 culture shock di Jerman pas pertama kali gue datang ke Jerman. Kalau kalian suka jangan lupa please buat subscribe di bawah dan like juga videonya. Dan jangan lupa kunjungin gue di Instagram karena gue lumayan aktif di Instagram. Kalian bisa komen di foto-foto gue kalau kalian ada pertanyaan. Lebih baik menurut gue sih komen, jangan kirim message. Jadi kalau kalian komen dan ada pertanyaan, jadi orang lain juga bisa baca tentang jawaban apa pertanyaan kalian, jadi orang lain juga bisa baca gitu loh. Dan ya itu aja video gue buat hari ini, semoga kalian suka. Kita ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Bye.